Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan sampaikan materi dari buku Salat 60 tahun tapi tidak diterima. Jadi seluruh amal manusia, seluruh amal kita atau orang Islam, orang-orang beriman itu ada dua syarat agar diterima. Yang pertama adalah ikhlas, harus dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah untuk dilakukan dengan meneladani, ya, dilakukan dengan meneladani tuntunan Rasulullah dalam beramal itu. Nah, kita akan sampaikan yang pertama, yaitu tentang keikhlasan ini. Nah, tentang keikhlasan, saudara sekalian, dalam hadis An-Nasa'i, ya, Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa makana lahu kholison wabtughiya bihi wajhuhu. Ya, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya. Jadi ini perlu kita pahami, ya, dalam beramal itu ternyata tidak setiap yang kita lakukan, tidak setiap amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ada syaratnya. Syaratnya apa? Di sini sebutkan illa makana lahu kholison, ya, kholison itu dikerjakan murni, ya kan, karena Allah Subhanahu wa taala. Wabtughiya bihi wajhuhu, ya, dan karena mengharap wajahnya, ya. Kita mengharap dengan beramal itu nanti di akhirat dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, kemudian nanti diberi nikmat dengan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita pahami yang pertama kali, ya, bahwa tidak setiap apa yang kita kerjakan itu diterima mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat juga di dalam Al-Quran, ada dalam surat Az-Zumar 47, Allah berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, ya, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Jadi banyak manusia yang menyangka bahwa dia telah berbuat baik ketika di dunia, tetapi di akhirat mereka dikejutkan oleh azab yang tidak mereka sangka, ya. Malam yakunu yahtasibun, ya, mereka tidak pernah menyangka. Jadi sudah dikira banyak amal soleh, banyak bekal, tetapi ketika di akhirat ternyata kok dapat azab. Nah, maka Sufyan Ats-Tsauri di sini, di dalam sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan tentang ayat ini, ya, celakalah orang yang riya, celakalah orang yang riya. Ini adalah ayat dan kisah tentang mereka, ya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, beliau berpendapat, ya, bahwa ayat ini itu untuk orang yang riya, orang yang beramal tetapi ingin dilihat, ya, ingin dilihat oleh orang lain, ya kan, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, dalam buku Salat 60 tahun tapi tidak diterima, ini kita sampaikan hadis dalam Sahih Muslim yang panjang, ya. Yang pertama, bahwa hadis tersebut mengabarkan
kepada kita ada 3 golongan. Yang pertama kali nanti diadili di akhirat, dan yang pertama kali nanti dijilat oleh api neraka. Yang pertama adalah golongan orang yang mengira mati syahid. Nah, ini yang pertama ya. Ia didatangkan di hadapan Allah, kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada orang tersebut, sehingga ia pun mengetahuinya, mengakui, oh ya dulu kamu tak kasih badan sehat ya, iya betul. Kamu tak kasih skill ini ya, iya betul. Pinter manah misalnya kan, pinter menembak, pinter pedang, wah, misalnya badannya sehat, kuat. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan berbagai nikmat tersebut? Kemudian ia menjawab, aku telah berperang karenamu hingga aku mati syahid. Kemudian Allah berfirman, engkau dusta, sesungguhnya engkau berperang agar disebut pemberani, dan engkau telah disebut demikian. Lalu Allah memerintahkan agar wajahnya diseret di atas tanah hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang pertama ya, karena dia tidak jujur ketika berperang di jalan Allah ya, ketika berjihad, maka meskipun dia mengira mati syahid, tetapi karena Allah mengetahui niat yang sebenarnya, yaitu karena ingin disebut sebagai pemberani, ingin disebut sebagai pahlawan ya, sebagai orang yang punya jasa dan sebagainya, maka karena niat yang salah itu akhirnya Allah memerintahkan untuk diseret ke dalam api neraka. Kemudian golongan yang kedua itu juga didatangkan, yaitu golongan orang yang mempelajari ilmu, kemudian mengajarkan, kemudian membaca Quran. Artinya pinter ya, ahli ilmu, kemudian dia juga ahli Quran, istilahnya pinter baca Qurannya dan mengajarkan juga ya. Sama yang dilakukan, Allah memanggil ya kan, kemudian bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan berbagai nikmat tersebut? Kamu telah saya kasih kecerdasan ya kan, belajar cepat, punya harta ya kan, pandai menyampaikan misalnya kan, apa yang kamu lakukan? Nah, kemudian orang tersebut menjawab ya kan, aku telah mempelajari ilmu ini sudah saya ajarkan, aku juga baca Al-Quran karenamu wahai Allah. Nah, kemudian Allah berfirman, engkau dusta, sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agar disebut alim, agar disebut orang berilmu. Wah, itu ahli ilmu, itu ulama itu. Nah, misalnya itu orang alim ya. Engkau membaca Al-Quran agar disebut seorang qori, wah bacaannya bagus, dan engkau telah disebut demikian ya. Lalu Allah memerintahkan agar wajahnya diseret di atas tanah hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itu yang sekalian, jadi yang golongan kedua itu orang yang berilmu. Nah, ini kita patut berhati-hati, karena pada hakikatnya kita semua ini ya berilmu kan, semua udah belajar dari mulai tingkat dasar, menengah, tingkat atas, kuliah, itu kan berilmu. Maka ilmu itu jangan sampai membuat kita sombong ya. Kemudian golongan ketiga, orang yang dilapangkan Allah rezekinya dan diberi berbagai macam harta kekayaan ya, didatangkan di hadapan Allah, lalu Allah memberitahukan nikmat-nikmatnya kepada orang itu sehingga ia pun mengetahuinya atau mengakuinya. Oh ya, kamu dulu tak kasih misalnya kendaraan ya kan, tak kasih tanah, tak kasih rumah ya kan, tak kasih mobil, tak kasih uang yang banyak dan sebagainya, diingatkan. Oh ya. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut ya, ia pun menjawab. Nah, ini jawabannya luar biasa, tidak ada kesempatan berinfak ya pada yang engkau sukai kecuali aku selalu berinfak di jalan tersebut karenamu. Wah, jadi semuanya dilakukan, ada infak, ada zakat ya kan, ada sedekah ya kan, ada wakaf, ada apa, semuanya ikut. Nah, tapi di sini Allah berfirman, engkau dusta ya, sesungguhnya
engkau melakukannya agar disebut seorang dermawan dan engkau telah disebut demikian. Lalu Allah memerintahkan agar wajahnya diseret di atas tanah hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Jadi di sini penting ikhwan fillah mengingatkan kita untuk selalu ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdhah maupun ibadah sosial, ya, ibadah ghairu mahdhah. Itu harus senantiasa kita landasi keikhlasan. Artinya niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan sholat, maka orang yang sholat juga harus seperti itu, ya. Kita sholat harus ikhlas karena Allah, tidak boleh istilahnya karena riya atau ingin dipuji dan sebagainya. Nah, di dalam surat Al-Mulk ini ada kaitan dengan ikhlas, ya. Jadi ikhlas itu syarat batin diterimanya suatu amalan. Ada dalam surat Al-Mulk, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, terkait dengan surat Al-Mulk ayat 2 ini, ya, Fudail bin Iyad, beliau menjelaskan bahwa makna yang lebih baik amalnya ialah yang paling ikhlas dan paling benar. Nah, jadi kita dijadikan hidup, jadikan mati, Allah menjadikan hidup dan mati ini, ya kan, supaya menguji kita, ya, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya, ya. Ahsanu amala ini yang lebih baik amalnya, nah, itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Nah, beliau mengatakan sesungguhnya suatu amalan jika dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar maka tidak diterima. Jadi amalan itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, sudah ikhlas tapi belum benar caranya, ya, belum sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka tidak diterima. Apabila amalan tersebut benar tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas, maka tidak diterima pula. Ya, sudah benar tapi tidak ikhlas. Sholatnya sudah benar tetapi tidak ikhlas, ya. Dia sholat karena ingin dilihat, ya, ingin riak dan sebagainya, ya, maka tidak diterima. Beliau menyampaikan sampai, ya, Fudail bin Iyad ini, amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan benar. Jadi sampai amal itu dilakukan dengan ikhlas dan benar baru diterima oleh Allah. Ikhlas apabila dilakukan karena Allah dan benar apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, ini sebagai muqaddimah di dalam buku Salat 60 tahun tidak diterima, ya. Jadi amalan atau sholat itu harus memenuhi dua hal, ikhlas dan benar, ya, ikhlas dan benar. Ini yang perlu kita renungkan bersama, ya. Nah, kemudian kira-kira untuk mengetahuinya bagaimana, ya, kita sudah ikhlas atau belum. Nah, ini ada beberapa ciri yang melekat pada orang yang ikhlas. Yang pertama, pelakunya cenderung senang jika amalnya tidak diketahui orang. Nah, jadi kalau kita itu beramal apapun, apakah kita sholat, ya kan, misalnya sholat sunnah, apakah itu sedekah membantu orang lain, kalau kita itu cenderung, kita itu enggak lebih suka tidak diketahui orang, itu berarti tanda-tanda ikhlas. Nah, tapi kalau kita lebih suka amal kita itu diketahui orang, nah itu bahaya karena bisa mengarah pada indikasi riya. Nah, riya itu pengen dilihat atau sum'ah ingin didengar. Nah, kalau sekarang zaman medsos berarti dua-duanya, ya, riya dan sum'ah, kan ada videonya, ada suaranya gitu, ya. Yang kedua, cirinya tidak patah semangat jika dicela meski amalnya benar dan tidak senang
secara berlebihan jika dipuji. Jadi kalau kita beramal dicela, ada orang yang nggak suka, oh itu paling cari muka saja, kita nggak patah semangat ya, kita tetap melakukan amal itu. Nah, kebalikannya kalau dipuji, kita terus membusungkan dada misalnya, itu nggak seperti itu, nggak berlebihan ya. Kemudian yang ketiga, merasa bahwa amalnya kurang sempurna ya, khawatir kalau Allah tidak menerima dan sembari mengharap Allah memaafkan kekurangannya. Kemudian yang keempat, diikuti dengan amal soleh yang lainnya ya. Karena di antara buah kebaikan adalah kita melakukan kebaikan setelahnya. Intinya tidak kapok ya. Kemudian yang kelima, hilangnya hasrat terhadap perkara duniawi dari amal-amal akhirat yang dilakukan. Jadi misalnya kita ada program sholat duha ya kan, program sholat malam, program infak atau sedekah setelah subuh. Nah itu kita tidak punya hasrat terhadap perkara duniawi, itu murni kita untuk meningkatkan rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam ya, ciri dari orang yang ikhlas itu tidak pernah mengungkit-ungkit kembali segala kebaikan yang pernah dilakukan ya. Kita tidak pernah ngungkit-ngungkit, apalagi sambil menjelek-jelekan amal orang lain ya. Dulu ini saya yang bangun masjid misalnya, yang lainnya pada nggak nyumbang misalnya ya, kita ungkit-ungkit ya. Atau bahkan kita dalam hal yang sedikit saja ya kan, misalnya bangun masjid, kita bantu semen 1 sak, tapi kita sudah ribut minta kwitansinya mana, belum dikasih, minta lagi mana kwitansinya misalnya ya. Nah kalau untuk administrasi tidak masalah ya, bagus. Tapi kalau memang sebenarnya itu nggak diperlukan, tetapi dia pengen menunjukkan kepada orang lain, nah ini yang bisa merusak keikhlasan. Itu alhamdulillah. Jadi pembahasan pertama, kenapa sholat seseorang itu bisa tidak diterima. Yang pertama adalah karena tidak ikhlas dalam mendirikan sholat. Kemudian yang kedua adalah karena tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita, baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.